Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Bos Pengering, channel laundry untuk Anda semuanya. Di sini kita akan ngebahas segala seluk-beluk tentang perlaundryan. Nah, kali ini kita akan ngebahas bagaimana sih caranya mencuci spring bed. Kita akan mengupas tuntas nih bagaimana membersihkan spring bed yang kotor ini nih. Nih, udah ada spring bed yang bagus, yang cantik, tapi udah ternoda. Ini udah kotor, ada noda-noda, entah ini noda apa. Dan kita akan membersihkannya dengan pakai cara cuci kering alias dry clean. Nih, udah kelihatan kan noda-nodanya? Sebelum itu, kita siapkan dulu nih. Apa aja sih? Yang pertama adalah semprotan untuk menyemprot ke bagian-bagian di setiap bagian kasur. Nah, kita akan masukkan pemutih, pure pemutih ke semprotan. Kita masukkan pure, jadi tidak dicampur apapun. Jadi kita harus memasukkan si pemutih ini ke semprotan. Nah, sebelum kita melanjutkan ke eksekusi gimana ngebersihinnya, jangan lupa dong bosku semua di subscribe, lalu nyalain notifikasinya, loncengnya dinyalain biar informasi yang lain akan nyampe semuanya, updatean akan nyampe ke notifikasi Anda semua. Nah, nih kita udah kita coba masukkan si pemutih. Nah, udah siap nih. Kita mengeksekusi kasur yang udah buluk itu. Nah, ini ada kita siapkan juga vakum ekstraktor. Oh, sorry maaf, ini bukan vakum ekstraktor, ini vakum cleaner. Nah, sebelum kita semprotkan si pemutih, kita sedot dulu debu-debu yang udah ada menempel di dalam kasurnya. Nah, kita ini dulu nih, debunya dihilangkan dulu, kita isep dulu nih sama vakum cleaner. Gosok ke setiap bagian setiap kasurnya sampai si debu-debunya dirasa hilang. Satu lagi tips untuk memudahkan mencuci kasur. Cuci per bagian. Jadi jangan langsung semuanya. Jadi per bagian side A sama side B-nya dulu nih. Jadi misalkan yang pertama bersihin dulu nih bagian side A. Kalau setelah side A beres, baru ngerjain bagian yang side B. Nah, kita sikat-sikat, kita hilangkan dulu noda-noda. Noda, belum menghilangkan noda. Debu. Kita hilangkan dulu debu-debunya yang udah nempel. Nah, agar memudahkan si cairan-cairan chemical yang akan dipakai itu meresap ke dalam kasur. Nah, setelah kita siapkan tadi si pemutih, kita tinggal menyemprotkan dan membersihkan si kasur tersebut. Nah, oke, kita pompa dulu. Kita pakai kiokan ya, spray. Kiokan semprotan spray. Nah, habis itu diutamakan bagian yang kotor dulu kita semprot. Nah, di wilayah-wilayah sekitar bagian yang kotor kita semprot dulu. Nih, semprotnya merata ya. Maksudnya kita semprot-semprot. Untuk kasur yang berwarna putih akan terjadi perubahan warna ketika disemprot pemutih, yaitu menjadi kekuningan. Itu efek bahwa si noda-noda akan keluar. Dan efek pemutih ini menghilangkan noda. Nah, kita semprot tuh. Setelah bagian di lingkungan wilayah sekitar noda kita udah ratain semprotnya. Nah, baru ke bagian yang lain. Misalkan ke bagian atas, ke bagian sela-selanya, ke bagian samping. Nah, kita semprot secara merata.
Jangan lupa jangan terlalu deket ya nyemprotnya, kasih jarak aja sedikit gitu. Nah, kelihatan kan mana yang sudah disemprot, mana yang belum. Nah, yang kekuningan ini yang sudah disemprot oleh pemutih dan yang sebelahnya itu yang masih putih itu belum disemprot. Nah, nih yang di noda yang tadi udah disemprot sudah mulai memudar. Nodanya sudah mulai memudar. Sedangkan yang belum kena semprot itu masih ada terlihat. Nah, kita semprot secara keseluruhan. Sudah terlihat kan? Nodanya mulai menghilang. Tapi warna dari si kasurnya berubah menjadi kekuningan. Lebih kayak ke putih gading sih. Sela-sela pinggiran-pinggiran kasur jangan lupa disemprot juga. Meskipun nggak ada noda, tetap disemprot juga agar warnanya menjadi rata. Nah, lalu ini kita ulangi lagi sampai semuanya itu benar-benar rata. Setelah semuanya rata, baru kita akan menyikat. Nah, kita siapkan bor, mata bor serta sikat untuk mata bor. Nah, di sini kita pakai sikat nilon biasa untuk membantu menyikat noda-noda yang ada di kasur. Nah, setelah disiapkan semuanya baru deh disikat pelan-pelan ya. Maksudnya kita mengikuti arus dari si mesin bor ini gitu. Nah, setiap bagian kita sikat semuanya sampai bersih. Di bagian sela-sela di motif-motifnya biasanya itu kalau kasur kan ada motif-motifnya ya. Nah, itu pun jangan lupa disikat. Karena bagian sela-sela itu pun dia maksudnya suka ada menempel noda-noda atau entah itu kutu-kutu tuh suka nempel di situ. Kalau misalkan dia kena sikat kan kita bisa menghilangkan kayak tungau, kutu-kutu atau sejenis noda-noda yang menempel dan sulit terjangkau oleh sikat biasa. Nah, kalau pakai sikat bor begini, dia kan ada kecepatan dari si bornya. Jadi dia lebih mudah untuk kekuatannya tuh lebih mudah untuk membereskan masalah pernodaan dan perkutuan di kasur-kasur itu. Bye kutu. Tapi jangan dipakai di rambut ya. Ini bukan untuk kutu rambut. Nah, ini kita harus menyikat sampai ke seluruh bagian. Kita sebut saja ini bagian side A ya. Nah, kalau misalkan memang ada yang kurang, semprot lagi dengan cairan pemutih yang pure tadi, yang tanpa pakai apapun, jadi khusus pemutih. Nah, kita semprot lagi kalau ada yang kurang, misalkan masih ada dirasa kurang pemutihnya, kita semprot lagi. Nah, setelah itu langsung kita sambil menyikat ini pun membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi harus teliti dan harus memang membutuhkan kesabaran. Nah, udah sampai di ujung, tetap sela-sela pinggir-pinggiran apalagi lipetan-lipetan jahitan dari kasur pun harus terus tetap dicek. Jadi biar bersih merata ke setiap bagian. Kita gosok-gosok terus. Nah, kalau misalkan ada yang kurang, semprot lagi. Fungsinya si pemutih ini adalah selain untuk menghilangkan si noda-noda yang tadi, itu bisa mengembalikan warna. Kalau misalkan dia memang warna aslinya kasur ini putih seperti yang ada di video, itu bisa mengembalikan warna ke warna aslinya. Gitu. Kita pakai apabila ada noda-noda yang memang perlu dihilangkan secara manual, kita bisa pakai sikat manual seperti ini. Kita celupkan ke bagian pemutih. Nah, kita gosok-gosok aja. Misalkan nih ada yang sulit nih kayak seperti ini nih. Ini misalkan ini tadi belum hilang, ya kita secara manual aja kita sikat pelan-pelan. Nih di setiap pojokan-pojokan yang agak sulit tadi terjangkau oleh si mata bor tadi, ya kita bisa disikat secara manual sedikit demi sedikit. Setelah selesai sesi penyikatan, kita siapkan lagi nih si vacuum cleaner.
kita akan mengambil air-air yang ada di yang tadi si pemutih-pemutih tadi itu yang ada di kasur, biar jadi hilang cairan-cairan kotoran-kotoran yang masih menempel di sananya. Nah, kita pompa dulu nih. Ini ada dicampur. Oh, satu. Ini ada satu semprotan lagi yang kita kasih pewangi. Jadi sebelum selesai si kasur ini beres, kita udah semprotkan pewangi. Misalkan mau pakai pewangi pakaian bisa, atau mau pakai misalkan pewangi sampo karpet itu juga bisa. Tapi di sini kita saat mengerjakan kasur ini kita langsung pakai pewangi pakaian yang khusus untuk pakaian atau untuk linen. Nah, kita semprot-semprot dulu di bagian si side A ini. Lalu setelah itu kita akan mengambil si kotoran-kotoran yang dihasilkan oleh tadi si pemutih tadi. Nah, kita sedot dulu. Tuh, udah langsung kelihatan kan? Kotoran-kotoran yang keluarnya udah langsung terhisap oleh vacuum cleaner. Nanti kita lihat perbedaannya ya. Ada perbedaan bahwa warna aslinya tuh bukan salam atau kuning gading gini atau putih gading ini gitu, karena si putih gading ini kayak tadi seperti yang tadi kami sudah jelaskan bahwa itu adalah efek dari pemutih untuk mengeluarkan kotoran-kotoran. Nah, sekarang pengambilan dari si cairan atau kotoran-kotoran yang keluar dari si pemutih yang tadi kita sudah sikat, yang sudah kita semprotkan itu. Nah, kita ambil sekarang. Ini pakai vacuum cleaner yang kalau tidak salah ukurannya itu 30 liter sih. Nah, tuh, itu air-air yang tersisa di kasur-kasur. Nah, itu kotoran-kotoran yang tadi tuh. Nah, itu sudah mulai dihisap dengan si vacuum cleaner ini. Pengerjaan keseluruhan dari pengerjaan dry clean kasur ini kurang lebih sih untuk pengerjaan side A, side B itu mungkin membutuhkan waktu antara 1 jam sampai 2 jam sih, tergantung dari jenis kasur, tingkat kesulitan noda, sampai ukuran si kasurnya tersebut. Nah, udah kelihatan kan perbedaannya? Yang di sebelah kiri itu masih berwarna putih gading, sedangkan di sebelah kanan setelah disedot oleh vakum udah kembali menjadi putih bersih. Dan noda-nodanya sudah menjadi hilang. Yang tadi ada noda di bawah itu udah hilang semuanya. Mudah kan? Cepet. Nah, jangan lupa untuk memvakum bagian sela-sela atau lapisan-lapisan lipetan-lipetan yang berada di kasur tersebut gitu. Nah, pinggir-pinggirannya kasur itu kan suka ada lipetan-lipetan jahitan atau apa. Nah, itu pun jangan lupa untuk dibersihkan. Jangan lupa untuk dicek. Nah, kan udah kelihatan bersih, kinclong lagi kasurnya kayak baru. Tuh. Nah, kelihatan kan? Nggak pakai ribet, tapi hasilnya maksimal. Nggak pakai air-airan, nggak pakai basah-basahan. Inilah teknik dari cuci kering untuk membersihkan kasur. Kasurnya kembali seperti semula kan, warnanya menjadi bersih lagi gitu. Ini baru side A. Nanti bisa dikerjakan side B dengan cara yang sama. Nah, mudah kan? Jangan lupa untuk terus menyaksikan channel YouTube dari Bos Pengering. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-komen, dan di-share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.